Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita masih membahas terkait dengan kemarin Barreskrim Polri akhirnya menyatakan ijazah Jokowi asli. Namun apakah polemik ini akan berakhir atau justru semakin rumit? Kami masih bergabung bersama dengan penasihat maksud kami kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumandegara, dan juga penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi di studio. Dan sudah bergabung juga saudara bersama kami melalui sambungan telepon ada pakar telematika Roy Suryo yang juga merupakan terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Selamat pagi Mas Roy. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi juga Pak Ya. Arianto. Selamat pagi juga Pak Rifai. Ya. Oke. Pagi Mas Roy. Ya, Mas Roy, ini kan sudah dijembrengkan segitu detailnya gitu ya kemarin di Barreskrim, semuanya asli gitu. Kurang apa lagi sih Mas Roy ini maunya Mas? Iya. Tetap ya, apa yang sudah dilakukan oleh Puslapor Barreskrim Polri, tetapi perlu diingat bahwa apa yang sudah disampaikan itu memang masih merupakan satu tahapan dan bukan merupakan final dari semua. Yang pertama adalah ya, jadi hasil dari yang disampaikan itu kan memang itu tugasnya Puslapor ya, jadi meneliti suatu yang disebut sebagai alat bukti. Nah, tapi itu kan dalam kasus ini alat bukti, nanti ada alat bukti yang lain. Artinya itu bukan merupakan hasil akhir. Jadi tidak bisa kemudian itu dikatakan itu adalah sudah merupakan final gitu ya. Karena finalnya itu nanti memang ada di pengadilan. Finalnya itu nanti adalah merupakan keputusan yang inkrah dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu baru. Halo? Sudah detail. Oke, itu memang tampaknya detail, tapi sebenarnya tidak. Ya. Merupakan hasil yang identik. Jadi mengidentifikasi sesuatu apa yang itu disebut sebagai ijazah, tetapi kan bukan menguji otentifikasi. Jadi artinya kita tidak menguji itu otentik atau tidak. Apalagi yang paling penting itu yang ditunggu adalah bentuk dari ijazahnya seperti apa gitu ya. Kan sayangnya kan memang tidak ditampilkan gitu. Malah yang ada di belakang dari Pak Dirtipidum kemarin kan bukan ijazah yang dipertanyakan gitu, malah itu kayak cuma kayak fotokopi saja yang ditampilkan. Jadi ini yang tidak menjawab sebenarnya. Kalau saja ijazah itu ditampilkan clear gitu, bahkan mungkin. Oke, Mas Roy Suryo berarti memang yang Anda minta sekarang paling tidak tunjukkan yang asli, karena yang kemarin ditunjukkan di layar belakang Barreskrim hanya salinannya. Saya ke Mas Rifai lagi. Tadi kan Anda bilang ada privasi di situ, tapi kan di mana-mana sudah tersebar nih soal kopiannya, kemudian datanya juga sudah tersebar. Kemudian apalagi yang dijaga Pak Rifai kalau misalnya sudah tersebar datanya sebenarnya? Ya, kami kembali lagi kami tidak melihat ada satu urgensi kenapa harus ditunjukkan. Ya, karena kembali lagi dari perjalanan kasus ini, bahkan kami menduga kalau ditunjukkan pun menimbulkan persoalan baru, ya, tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana pihak UGM sendiri sudah mengklarifikasi, ijazahnya ditunjukkan di layar besar, para alumni juga menunjukkan ijazahnya, kan tidak selesai gitu, terus dicari persoalannya gitu ya. Nanti kalau ditunjukkan lagi aslinya, wah diributkan lagi, kenapa ada bercak ini bercak itu misalnya ya gitu ya. Akhirnya tidak berhenti. Dan terus kedua juga ini buat masyarakat ya. Misalnya saya perumpamaan ini uang, saya tunjukkan, kan tidak mungkin bisa ditentukan apakah ini uang ini palsu atau asli. Hanya sekedar melihat kasat mata. Bagaimana mengujinya? Dibawa ke laboratorium forensik. Jadi ditunjukkan pun juga tidak bisa menunjukkan otentifikasinya dengan bahasa istilah barunya Mas Suryo nih. Ditunjukkan otentifikasi. Menurut saya tidak gitu, karena kasat mata justru lebih lemah dibanding laboratorium ya. Oke, tapi kalau misalnya publiknya belum puas, kita minta untuk ditunjukkan, boleh nggak sih sebenarnya? Kami tidak menjadi pemuas publik. Oke, ya. Bukan people pleaser. Lebih kepada bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara hukum yang konstitusional ya, dan tidak lebih kepada memuaskan hasrat atau kepuasan. Saya pikir bukan seperti itu. Dan satu yang perlu diingat ya, tolong lihat juga Pak Jokowi ya, bagaimanapun juga kehormatan dan nama baik beliau itu sudah dikoyak betul ya. Ini bukan soal pencemaran nama baik, ini soal fitnah Mas. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi agama manapun bicara seperti itu. Ini juga tolong dilihat bahwa ini sesuatu yang juga merusak kepercayaan beliau dan perlu kita kembalikan. Kedua, fitnah itu korbannya bukannya Pak Jokowi Pak, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi informasi yang tidak benar itu. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah justru untuk mengembalikan hak publik, hak Pak Jokowi ya, termasuk tadi Pak Mas Suryo bilang
Kita tunggu ke pengadilan. Berarti apa? Memang Mas Yoris juga ingin laporan Polda itu terus berlanjut. Oke, Mas Roy, tanggapannya Mas Roy, ini pengen berlanjut di Polda, terus kemudian kalau ditunjukkan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti apa, Mas Roy? Iya, jadi artinya gini ya, yang tetap menghargai upaya itu, tetapi sekali lagi ini belum hasil yang final ya. Karena apa? Kalau hasil final scientific itu berarti boleh itu dikritisi atau itu boleh dikaji lagi oleh ahli atau pakar yang lain. Karena sekali lagi ini merupakan satu tahapan dan sebenarnya kan apa yang dilakukan Puslapor ini kan memang satu tahapan saja gitu ya. Artinya bukan finalnya biar nanti yang seperti yang bagaimana sering dikatakan kan itu. Jadi artinya harus di depan pengadilan atau biarkan nanti hakim atau itu yang menguji. Jadi saya kira ya kita ikuti saja prosesnya gitu. Jadi artinya jangan kemudian buru-buru dikatakan oh ini sudah final. Sama sekali belum, apalagi yang dilakukan kalau secara teknis ilmiah itu baru proses belum melakukan identifikasi. Bukan proses melakukan menyebutnya namanya otentifikasi. Dari sisi otentifikasi masih jauh itu tahapannya ya. Jadi artinya jenis-jenisnya juga belum diumumkan. Itu Mas. Oke, Mas Suryo, tadi kan ada pernyataan juga dari Pak Arianto terkait dengan istilah identik dan juga otentik. Ini kan memang berbeda dan kalau konteksnya di lapor ini kan identik. Mungkin Pak Arianto boleh menjelaskan kembali Pak terkait tadi pernyataan Bapak yang terkait identik itu sebenarnya memang istilah yang digunakan untuk lapor, kemudian otentik sebenarnya perlunya hanya ya udah kita ke penerbitnya saja gitu. Ini asli seperti itu. Ini kan yang kita bicarakan adalah teori pembuktian. Teori pembuktian suatu dokumen yang dianggap itu palsu. Teorinya adalah menguji bagaimana, jadi membuktikan suatu dokumen itu asli atau tidak asli. Tidak harus selalu pakai lab for scientific, bukan. Tinggal lihat dokumennya itu Pak. Kalau dokumen yang dikeluarkan oleh kelurahan, ini asli apa tidak? Ya pasti kita akan melacak pada lurahnya dong, masih hidup apa enggak. Ini Bapak keluarkan, Bapak ini enggak perlu lagi diperiksa pakai autentikasi lagi. Kalau memang itu analog seperti itu ya gitu ya. Jadi kalau sudah sama lurahnya udah dibilang kita otentik sama gitu yang Pak ya? buat. Sama yang buat, yang mengeluarkan itu, tanya. Dan kemudian lihat yang produk yang lain-lain kayak apa, bandingan. Nah, kemarin itu, ya kalau ini kan tadi dibilang itu baru permulaan. Kalau kemarin itu ya, bagi saya, meriksa di lapor itu saya seperti Pak Rifai tadi bilang itu berlebihan sebetulnya, itu sebetulnya tidak perlu itu. Ya, tapi itu dilakukan hanya karena menuruti daripada bukti yang disampaikan sana bahwa ini saya sudah pakai lapor hasil scientific saya kayak gitu. Itu sebenarnya itu membandingkan dengan ijazah yang lain untuk menguatkan gitu. Ini tugas polisi ya tidak mengeluarkan autentikasi Pak. Ya pembuktian itu Pak, ini adalah asli atau bukan. Cuman itu aja Pak. Nah, saya katakan ya karena kalau ini belum selesai, itu belum selesai menurut pandangan Pak Roy kan, dia sebagai penggugat kan. Karena kan dia maunya kan ijazahnya itu dikeluarkan bagi dia mungkin kalau sudah gini kan sudah selesai katanya ya, tapi saya nggak yakin kan itu tidak hanya itu aja. Ini yang berbahaya ya. Yang ingin saya ingatkan ya gitu. Masyarakat itu ya, jadi mohon dipahamilah cara pembuktian itu kayak gini gitu ya. Sekarang bayangkan ya, apalagi masyarakat umum. Ibu Mega aja sampai ikut-ikutan kan. Tunjukkan selesai urusannya. Itu menunjukkan bahwa segitulah Pak. Kalau masyarakat diberikan pemahaman sesuatu yang nggak benar dan tidak ada yang meluruskan, kita itu berbahaya Pak untuk itu. Saya hanya bisa komentar kayak gitu aja untuk sementara ini gitu. Mas Roy, untuk asli atau tidak kan langsung ke UGM-nya saja sebagai penerbit dan sudah dikatakan juga gitu ya. Kemudian tidak perlu sampai ke forensik walaupun akhirnya sudah diuji forensik juga dan sudah dibilang bahwa ini identik. Sebenarnya apalagi yang Mas Roy inginkan selain mungkin menunjukkan ijazah palsunya, maksudnya ijazah yang aslinya ke publik? Iya, itu tadi. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Arianto. Ya, kita hormati pandangannya dan juga langkah selama ini yang sudah dilakukan oleh Puslapor. Ya, tapi sekali lagi masyarakat kan juga ingin kepastian, ingin bukti itu secara kasat mata, bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau saja misalnya kemarin itu disajikan ya gitu, dipegang ijazahnya, saya kira akan jauh hasilnya, kepercayaan publik itu akan muncul dibandingkan dengan sekarang. Sekarang coba kita lihat kepercayaan publik, malah backfire gitu dengan penjelasan kemarin. Kalau kita lihat apa yang terjadi. Jadi seperti berusaha meyakinkan, tapi ternyata masyarakat cenderung tidak percaya. Kita lihat deh berbagai
tanggapan masyarakat yang ada. Jadi saya sebenarnya juga melihatnya sayang banget gitu loh gitu penjelasan dari Puslapor seperti kemarin. Kalau kemarin misalnya belum dikembalikan ijazahnya atau malah disita atau nanti dulu pengembaliannya nanti setelah kemudian ini kan juga masih baru tahap penyelidikan ya, belum penyidikan. Kemudian nanti sita di dalam penyidikan karena biasanya pembuktian itu kan ada pada penyidikan, baru di situ kemudian ditampilkan dan atau bahkan nanti mungkin di-refer ke Polda Metro tempat misalnya itu nanti akan digunakan untuk kepentingan laporan yang lain ya. Saya kira itu akan lebih sempurna lah apa yang dilakukan oleh Puslapor. Jadi sekali lagi yang kemarin itu adalah sayang tahapannya menurut saya tidak sempurna dan ini justru malah menimbulkan ketidakpercayaan bagi masyarakat. Itu. Oke, baik. Tadi Mas Suryo juga bilang oke kita lihat proses di pengadilan dan sekarang memang kalau di Polda masih berjalan juga penyelidikannya. Tapi Mas Roy sendiri bagaimana nih menyiapkan ketika nanti kembali untuk dikonfirmasi oleh Polda Metro Jaya terkait laporan Pak Jokowi, sudah siap Mas Roy? Oh tentu saja ya, kami kemudian memang sebagai orang yang taat hukum kita akan melampaui nanti proses-proses yang ada dan juga nanti akan kita lihat juga apakah proses itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Yang dilaporkan apa, kemudian yang dilaporkan siapa, pasalnya sesuai atau tidak, ya gitu, melanggar hak asasi manusia atau tidak gitu ya, tepat atau tidak gitu. Jangan sampai kemudian seperti kemarin gitu ya, ada indikasi yaitu digunakannya pasal-pasal yang jauh di luar dari kepentingannya. Karena Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35 itu tentu saja kegunaannya bukan untuk itu. Kalau pasal 310, 311 silakan. Oke. Ya, 27A silahkan, nanti tinggal dibuktikan saja. Oke, tapi Mas Roy setuju kalau misalnya kami bilang bahwa Mas Roy juga bisa terima bahwa kasus di Barreskrim sudah berhenti gitu, Mas? Daripada ini berhenti, meskipun ya banyak sekali pendapat seperti kemarin kan kita dengar juga di Ya. Mas Roy terputus, suaranya terputus, Mas? Bisa diulangi, Mas? Ya, baik. Dan jadi kita sekali lagi menghormati ya gitu apa ya statement itu, meskipun kalau dari sisi pakar hukum, saya bukan pakar hukum ya, pakar hukum seperti Prof. Jamin Ginting semalam di Kompas TV juga mengatakan masih terlalu prematur ya untuk menghentikan, karena yang berhak menghentikan perkara itu kalau sudah masuk ke tahap penyelidikan itu penyidikan itu dengan SP3 atau kalau sudah di penyelidikan misalnya dengan SP2HP gitu ya gitu untuk kemudian bersama ini kan masih dalam tahap untuk mengklarifikasi semuanya. Tapi sekali lagi ya itu hak daripada Puslapor untuk berstatement itu, hanya sayang itu justru membuat ketidakpercayaan dari masyarakat menjadi semakin menjadi itu, Pak. Berarti fix menerima, dan apakah ada nanti upaya lanjutan misalnya melapor ulang atau menggugat kembali gitu, Mas Roy Suryo? Gini ya, tolong dikoreksi, bukan maksudnya menerima, tapi ada itu hak daripada Puslapor untuk menyampaikan pendapatnya, yaitu itu hak dari Puslapor. Perkara itu diterima atau tidak, ya kita lihat saja nanti. Karena kebetulan sebenarnya saya bukan yang termasuk yang pelapor di Barreskrim ya, yang melapor. Berarti belum terima untuk ini dinyatakan asli oleh Barreskrim ya, Mas Roy? Ya gitu. Ahli yang akan dilibatkan di situ. Jadi bukan pelapor. Yang pelaporan kan ada 4 orang. Cuman saja ya kita lihat nanti apa, dan yang saya sesalkan adalah kemudian bahwa maksud yang mungkin maksudnya baik ya gitu. Tapi kan malah tidak tercapai gara-gara tidak proper atau kurang proper atau tidak sempurna, bahkan kemudian hanya melakukan identifikasi bukan autentifikasi. Oke, saya ke Pak Rifai. Memang kalau tadi ada sebutkan bukan tugas kami untuk memuaskan publik, bukan tugas kami untuk membuat publik percaya. Tapi kan ini sekali lagi adalah berkaitan dengan citra Pak Jokowi gitu ya. Oke, disampaikan oleh Mas Roy Suryo, banyak publik tidak percaya, kemudian mengira yang macam-macam, hanya tinggal tunjukkan aslinya saja, insya Allah publik percaya gitu. Nah, tidak ada pertimbangan itukah misalnya Mas, untuk bisa jangan sampai citra Pak Jokowi ini buruk lagi di mata masyarakat terkait dengan tidak mau nunjukin ijazah aslinya? Pertama, kalau data kami justru berbeda dengan data yang disampaikan Pak Suryo. Kalau data kami justru masyarakat sudah clear dengan proses yang ada ya. Justru kalau Pak Suryo mengklaim masyarakat sebagian besar ingin tunjukkan, saya pikir masyarakat yang mana gitu ya. Mungkin kalau masyarakat yang selama ini memang tidak suka dengan Pak Jokowi sih sampai kapanpun juga pasti akan mencari kekurangan Pak Jokowi. Tapi mayoritas masyarakat menurut saya sih sudah clean and clear ya. Orang-orang yang pernah kuliah segala macam sudah mengerti siapa yang berhak
memverifikasi sebuah ijazah ya kampus penerbit gitu. Tapi menjawab pertanyaan Mas Suryo dan teman-teman yang masih komplain, akan kita tunjukkan seperti yang Pak Jokowi sampaikan, pasti akan ditunjukkan. Tapi di muka pengadilan. Artinya dalam sebuah forum resmi dan ada alasan kenapa beliau menunjukkan karena permintaan hakim. Nanti teman-teman media juga bisa meliput, akan dipegang oleh Pak Jokowi dan ditunjukkan, tapi dalam persidangan atas permintaan hakim. Jadi tinggal tunggu waktu saja lah. Berarti antara pada saatnya bisa melihat langsung ya, tapi dalam forum yang jelas, bukan hanya karena permintaan 1-2 orang saja untuk memuaskan atau untuk membangun sebuah frame baru ya. Berarti ini antara yang di Polda, di Sleman ataupun di Surakarta, pokoknya antara 3 itu? Enggak, yang di Polda Metro. Di Polda Metro, yang Betul. di Solo dan Di Sleman perdata tidak? kita pertama kebetulan yang perdata yang sekarang ini kami bukan nangani, jadi kami nggak bisa berkomentar. Yang kedua kalau di perdata sih sifat pembuktiannya itu adalah pasif ya, jadi para pihak mengajukan pembuktian dan boleh dibilang tidak begitu menjadi menarik perhatian. Yang kami sampaikan kemarin itu oleh Pak Jokowi langsung di Barreskrim adalah di persidangan pidana yang sudah kita laporkan di Polda. Jadi mungkin kalau nanti sidangnya berjalan di PN Jakarta Selatan, ya kita tinggal tunggu ya Pak Jokowi akan datang sebagai saksi korban dan tentunya akan membawa ijazah itu sesuai dengan yang disampaikan di Barreskrim. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Arianto, Anda menyikapi polemik ini seperti apa? Karena sepertinya tidak selesai-selesai walaupun sudah ada pernyataan final dari Barreskrim kemarin yang disebut final oleh Barreskrim ini bahwa asli. Bagaimana Anda menilai polemik ini? Ya, ini kasus ini ya menurut saya kalau sekarang secara global ini baru 50%. Kasus ini akan berhenti apabila dan kemudian kebenaran itu akan terkuak betul-betul apabila 2 LP ini sudah diselesaikan secara hukum. Sekarang ini baru yang 1 LP yang di Barreskrim walaupun itu belum LP ya karena pengaduan, karena itu belum diduga sebagai suatu kejahatan sehingga masih pengaduan, tapi setelah diselidik-selidiki ternyata itu tidak ada namanya pidananya karena hasilnya kan asli. Nah, hasil daripada penyelidikan dari Barreskrim itu yang memang ditunggu-tunggu oleh Metro, Pak. Metro itu dulu tidak bisa melanjutkan laporannya dari Pak Jokowi bahwa saya dicemarkan dengan ini karena belum dibuktikan apakah itu ijazah itu palsu apa enggak. Begitu itu ijazahnya asli, ya pasti ya ini berarti berarti unsurnya ada kan. Memang ijazahnya asli tapi dibilang tidak asli dan disebarkan kemana-mana, itu kan fitnah jadinya. Disinilah mulai daripada penyidikan yang kedua lagi. Jadi kalau tadi Pak Roy mengatakan itu kan baru permulaan benar, baru permulaan yang di Metro itu untuk bisa berjalan lanjut itu. Nah sekarang lah pasti nanti Metro akan menyelesaikan ini dan mudah-mudahan dalam tempo singkat juga ya karena buktinya sudah banyak, tinggal dikirim ke jaksa dan jaksa nanti ke pengadilan. Disitulah nanti akan kelihatan bukti yang tadinya dibawa Pak Jokowi kemarin itu akan ditampilkan, pasti bukan ditampilkan ke publik kan Pak, kasihkan hakim kan, hakim yang menilai itu kan gitu. Itu kurang lebih gitu Pak. Jadi saya pikir ini bagus, sudah on the track dan kita tunggu aja perkembangannya selanjutnya. Hanya saya pesan pada masyarakat ya. Tadi kalau dibilang masyarakat percaya apa tidak itu masyarakat yang mana? Masyarakat itu ada 2 Pak, ada yang di medsos, ada yang diem, ada yang gondok tapi diem, ada yang ini. Tapi saya mengharapkan jangan sampai masyarakat dibelah kayak gitu Pak. Dengan provokasi yang kayak gini atau terbelah negara kita nggak bisa maju-maju, kita diresoki dengan pembelian. Itu yang dibikinkan oleh orang asing yang mau memecah-pecah bangsa Indonesia. Berarti kita nantikan Mas Roy Suryo juga sudah siap untuk di Polda, dari pihak Jokowi juga sudah siap. Kita nantikan bagaimana proses di Polda Metro Jaya nanti terkait dengan polemik ijazah ini. Terima kasih Mas Roy, Pak Rifai dan juga Pak Arianto sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Dan saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini terkait dengan kasus tewasnya bocah kakak beradik di pesisir barat Lampung yang diduga dibunuh belum menemui titik terang. Polisi telah memeriksa 23 saksi dan masih menunggu hasil uji laboratorium forensik.